Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saya ucapkan untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah mengagungkan Tuhan, kita mengucap syukur atas segala berkat, kasih, dan kemurahan Tuhan yang berlaku atas kehidupan kita masing-masing. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, dalam ibadah kita yang berbahagia ini, terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, tepatnya di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, pasalnya yang kelima, ayat 16, 17, dan 18. Tiga buah ayat ini akan menjadi dasar pokok renungan kita bersama dalam ibadah yang berbahagia di pagi hari yang indah ini. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Dia berkata sebagai berikut: Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema sentral dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika ini adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Dan untuk dapat berdiri teguh dan tetap bertahan hingga hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, maka iman kita harus kuat. Jadi untuk supaya kita dapat tetap bertahan dan tetap teguh hingga hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, atau setidaknya hingga akhir hayat kita sampai Tuhan kehendaki di mana kita hidup di muka bumi ini dan Tuhan panggil pulang kembali kita kepadanya, maka iman kita harus kuat di dalam hal ini. Iman itu bagaikan sebuah bangunan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kekuatannya dan ketahanannya harus tetap dipertahankan. Nah, di dalam pembacaan kita saat ini, Rasul Paulus memberikan nasihat untuk melengkapi iman kita itu dengan pilar-pilar yang menopang iman itu. Karenanya judul khotbah renungan pada pagi hari ini adalah 3 pilar penopang iman. Melalui pembacaan kita di dalam kitab pertama Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, dan 18 ini, setidaknya ada 3 pilar penopang iman itu. Apa saja 3 pilar penopang iman itu? Yang pertama adalah sukacita. Ayatnya yang ke-16. Ayat 16 saya bacakan sekali lagi. Bersukacitalah senantiasa. Rasul Paulus melalui ilhaman Roh, dia telah menubuatkan bahwa pada waktu hari kedatangan Tuhan, dalam pada waktu kita menantikan hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, bahwa kita harus tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Jauh hari Rasul Paulus sudah menubuatkan ribuan tahun yang lampau bagaimana kondisi keadaan pada hari menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita menyaksikan bersama bahwa memang kesusahan, penderitaan, kesukaran, goncangan-goncangan sedang melanda dunia ini, sedang terjadi, di mana kita kenal pada saat ini kita sedang disusahkan, kita sedang dihantam dengan satu pandemi yang namanya adalah pandemi corona atau COVID-19 dalam istilah ilmiahnya. COVID-19, pandemi corona. Boleh dikatakan hampir seluruh negara yang ada di dunia ini terkena dengan dampak daripada COVID-19 ini atau pandemi corona ini. Dan itu menimbulkan banyak kesusahan, banyak kesukaran, sehingga mengakibatkan orang menjadi gelisah, orang menjadi takut, orang menjadi bimbang, orang bahkan menjadi putus asa, orang menjadi kecewa, orang menjadi cemas, dan dalam hati mereka tidak menentu. Mereka berpikir hidup ini betapa semakin sulit, tidak seperti lazimnya, tidak seperti biasanya.
Luar biasa firman Tuhan. Alkitab ini adalah firman Allah. Karena itu saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan di sana pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman atau pikiran dan perkataan Allah. Firman Allah. Allah dan pikirannya berada pada pusat yang sama, tidak dapat dipisahkan. Allah dan pikirannya dan firman itulah perkataan yang diucapkan dari mulut Allah. Itu berada pada pusat yang sama, tidak dapat dipisahkan. Karenanya firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Haleluya. Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah. Jadi sebelum segala sesuatu ini ada, Allah sudah ada. Tuhan Allah di surga sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Jadi semua jagat raya ini, langit dan bumi, laut dan segala isinya, alam semesta, susunan Bima Sakti, susunan planet yang ada, dengan susunan galaksi yang ada, bintang-bintang, bulan dan matahari. Sebelum semuanya itu ada, Allah sudah ada. Dan dialah yang menciptakan semua ini. Haleluya. Karena itu, firman Allah katakan di dalam kitab Injil Yohanes tadi, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Karena itu Alkitab ini adalah firman Allah. Dan Tuhan Yesus berkata begini, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Dan itulah sebabnya kita percaya pada firman Allah ini. Kita percaya pada Alkitab karena Alkitab adalah firman Allah. Dia sudah menubuatkan jauh hari sebelumnya. Sebelum hal ini terjadi, ribuan tahun yang lampau, Rasul Paulus melalui ilhaman Roh, dia telah menubuatkan tentang keadaan yang terjadi pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, di mana akan mengalami goncangan. Dunia ini akan mengalami goncangan, akan mengalami kesusahan dan berbagai macam penderitaan. Dan untuk mengantisipasi hal itu, maka firman Allah katakan, tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Karena itu, dasar sukacita kita ini bukan didasarkan pada situasi dan kondisi yang ada, bukan. Mau kondisi saat ini kondisi yang kontradiksi, kondisi yang lagi susah, kondisi yang lagi mengalami gejolak, situasi dan kondisi yang ada saat ini kontradiksi. Tetapi Alkitab katakan pada kita, bersukacitalah senantiasa. Dalam menghadapi situasi-situasi yang susah, yang sulit seperti sekarang ini, Alkitab katakan bersukacitalah senantiasa. Itulah sebabnya saya katakan tadi, bersukacita kita ini bukan didasarkan pada situasi dan kondisi keadaan yang sedang berlaku. Keadaan yang sedang berlaku kontradiksi dengan perintah ini, bersukacitalah. Tapi Alkitab katakan bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Karena itu sukacita kita bukan didasarkan pada situasi dan kondisi yang ada, tetapi sukacita kita itu didasarkan pada bahwa kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Haleluya. Allah mengasihi saya dan saudara. Kita menyadari, kita mengetahui, kita mengimani bahwa Tuhan Allah di surga, Dia mengasihi kita semua. Dia mengasihi saya dan saudara. Dimanapun engkau berada, Tuhan Allah di surga mengasihi engkau. Dia mengasihi kita semua tanpa terkecuali, dari berbagai latar belakang, dari berbagai suku, agama dan ras, dari berbagai macam warna kulit, bahasa, bangsa. Allah mengasihi kita semua. Haleluya. Alkitab katakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jangankan hidup yang fana, hidup yang sementara ini, hidup yang kekal saja Tuhan bisa jaminkan untuk saya dan saudara. Apalagi hanya soal hidup yang sementara ini. Karenanya kita tidak usah takut, kita tidak usah bimbang, kita tidak usah khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya. Bayangkan, jangankan hidup yang hanya sementara ini, hidup yang kekal saja Tuhan bisa jamin, Tuhan bisa sediakan. Dikatakan di sana, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Binasa di sini artinya tidak mengalami hukuman di dalam api neraka yang kekal selama-lamanya. Tidak, itu kata binasa di sana. Berarti dia binasa, artinya dia disiksa di dalam hukuman yang kekal di api neraka. Dia tidak akan mengalami itu asalkan dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa yang telah datang untuk kita sekalian, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Jadi yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Hidup yang kekal saja Tuhan bisa jamin bagi saya dan saudara, apalagi cuma kehidupan yang sementara ini. Karena itu kita tidak usah takut, tidak usah kita khawatir, tidak usah kita bimbang. Walau situasi dunia saat ini sedang dalam kesusahan, kita tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Tetaplah bersukacita, bersukacitalah senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Kalau toh juga seseorang juga mungkin mati karena terdampak terkena dengan virus corona, berarti ya sudah di situ jalan hidupnya, sudah di situ akhir hidupnya. Karena memang kita semua juga sekali waktu akan mati. Dan itulah sebabnya di dalam menghadapi situasi seperti ini, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah bimbang. Tetaplah bersukacita. Haleluya. Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dia menyediakan hidup yang kekal. Hidup yang kekal saja dia sediakan, apatah lagi cuma hidup yang fana, hidup yang sementara ini. Jangan engkau susah, jangan engkau bimbang, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut. Bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Bersukacita ini identik dengan hati yang gembira, identik dengan tertawa. Bersukacita itu identik dengan hati yang gembira, dengan tertawa, itu identik dengan bersukacita. Karena di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke Amsal pasal 17 ayat 22 di sana dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sukacita itu identik dengan hati yang gembira, identik juga dengan tertawa. Orang tertawa berarti dia gembira, berarti dia sukacita. Alkitab katakan dalam Amsal pasal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bayangkan, tulang saja yang ada di dalam kulit dan daging toh kering, bagaimana jadinya dengan daging dan kulit? Daging, kulit dan daging itu ada di luar, membungkus tulang itu. Nah, tulang itu ada di dalam, dibungkus oleh kulit dan daging. Tulang saja yang ada di dalam toh jadi kering, bagaimana jadinya dengan kulit dan daging? Saya tidak tahu jadi apa. Kalau semangat yang patah, jangankan kulit dan daging, tulang saja yang ada di dalam kulit dan daging jadi kering. Anda bisa bayangkan bagaimana jadinya dengan kulit dan daging. Tulang saja jadi kering, bagaimana jadinya dengan kulit dan daging? Haleluya. Nah, itu kalau semangat patah. Karenanya jangan patah semangat. Bersukacitalah senantiasa. Hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur. Obat bukan sembarangan obat. Obat yang manjur. Bukankah kita kalau pergi berobat, kita minta resep dari dokter, yang kita butuhkan adalah obat yang manjur. Kita sudah buang biaya begitu banyak, tapi tahu-taunya obatnya itu tidak dapat memberikan kita kesembuhan, tidak dapat memulihkan kesehatan kita, malah semakin parah. Tapi Alkitab katakan di sini, hati yang gembira obat yang manjur. Dan kalau Alkitab yang sudah mengatakannya, itu ya dan amin. Karena Alkitab tidak pernah berdusta. Firman Allah tidak pernah berdusta. Allah bukanlah manusia
berjanji dan dia menepati. Haleluya. Karena itu kalau firman Allah katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, maka itu pasti menghadapi situasi yang sulit, yang susah seperti sekarang ini, jangan patah semangat, jangan kau putus asa, jangan khawatir, hari ke hari khawatir saja. Hidup ini mau begini-begini terus, kapannya selesai ini kesusahan? Nggak usah. Memang dunia ini sudah begini adanya. Dia akan mengalami gejolak, dia akan mengalami goncangan. Belum lagi kalau kita melihat ketegangan-ketegangan yang terjadi di negara-negara adidaya, itu tentunya berdampak secara psikologis dalam hubungan diplomatik, dalam hubungan politik luar negeri. Tentunya itu berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kita tidak usah khawatir, tidak usah kita cemas. Silakan berita boleh datang dengan berbagai macam berita yang mencemaskan, berita-berita yang menekankan. Tetapi bagi orang percaya, bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Karena Alkitab katakan hati yang gembira, sukacita itu adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengerikan tulang. Dan kita semua tentunya tidak ingin tulang kita jadi kering. Masih muda tapi tulang sudah kering. Masih muda tapi tulang sudah kering. Kenapa? Karena patah semangat. Karena jangan patah semangat. Haleluya. Tetap tegar, tetap optimis, tetap bersukacita. Karena Alkitab sudah katakan jauh hari, ribuan tahun sebelumnya, bersukacitalah senantiasa. Karena ini keadaan yang terjadi pada saat ini. Kita juga tidak tahu setelah corona ini apalagi yang akan muncul. Memang sudah beberapa kali pandemi virus yang datang. Ada virus yang namanya flu burung. Pernah juga sempat heboh. Tetapi tidak begitu dahsyat goncangannya. Ada juga yang namanya virus antraks, ada juga virus Ebola dan sebagainya. Tapi itu hanya bersifat lokal saja, hanya di negara-negara, di daerah-daerah tertentu saja yang berlaku. Dan memang itu mematikan. Ada banyak juga korban jiwa yang berjatuhan di sana melalui virus-virus yang sebelumnya, sebelum virus corona ini. Sebelum corona ini dia menjadi pandemi. Karenanya dia sudah bersifat pandemi. Karena dia sudah bersifat global. Dia bersifat universal. Boleh dikatakan seluruh dunia, seluruh negara di dunia ini mengalami kena imbasnya yang namanya pandemi corona ini. Makanya dia disebut pandemi. Karena dia sudah bersifat global. Dia sudah bersifat universal. Kita tidak tahu apakah ini sudah berakhir di sini atau sesudah ini ada lagi yang lebih parah. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas Alkitab sudah katakan bahwa memang menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua, dunia akan mengalami goncangan, akan mengalami kesusahan yang besar. Tetapi kita sebagai orang percaya, untuk tetap dapat bertahan dalam iman kita yang kuat, salah satu pilar penopang adalah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa supaya kau jangan jatuh, supaya kau jangan jatuh terkapar, supaya kau jangan gugur, supaya kau jangan terkapar di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kau tetap berdiri kokoh. Haleluya. Karena mengikuti prinsip firman Allah. Firman Allah yang kita dengar, dan firman Allah ini harusnya kita perhatikan senantiasa supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Karena firman Allah ini luar biasa. Firman Allah inilah yang sebenarnya yang menjadi di atas segala-galanya dalam hidup kita. Kenapa kita mau jauh dari firman Allah? Padahal firman Allah ini adalah kunci dari seluruh kehidupan kita. Jangan jauh dari firman Allah. Karena segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini, yang terjadi sebelum ada dunia ini, bahkan sesudah dunia ini ada, bahkan sesudah dunia ini tidak ada, semua tercatat di dalam firman Allah, di dalam Alkitab. Itulah sebabnya jangan kau jauh dari Alkitab. Hei orang-orang percaya, yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kau jangan jauh dari Alkitab, jangan jauh dari firman Allah. Karena informasi yang akurat kau akan dapatkan dari firman Allah, dari Alkitab ini. Haleluya. Yang membuat kau terpuruk, yang membuat kau jatuh dan terkapar, karena kau jauh dari firman Allah, kau jauh dari Alkitab. Kau tidak perhatikan Alkitab, kau anggap remeh, kau simpan saja di lemari, di dalam rumahmu. Syukur-syukur kalau kau buka. Paling banyak kau remeh
Alkitab yang adalah firman Allah. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Allah. Karena semua seluruh kehidupan yang ada di alam semesta ini, di bumi ini dan di bawah bumi, semua tercatat di dalam Alkitab. Karena Alkitab ini adalah firman Allah. Haleluya. Itulah pilar yang pertama. Sekarang yang kedua, kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah doa. Ayatnya yang ke-17, tetaplah berdoa. Doa adalah merupakan komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan, antara Tuhan dengan antara kita sebagai orang percaya dengan Tuhan Allah yang ada di surga. Sekali lagi, doa adalah merupakan komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan Allah yang kita imani sebagai pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya yang ada di surga. Haleluya. Doa itu merupakan tanda, merupakan bukti bahwa kita mengenal Allah dan Allah mengenal kita. Doa adalah bukti bahwa kita mengenal Dia dan Dia mengenal kita. Dia yaitu Tuhan Allah yang ada di surga. Kita mengenal Dia dan Dia mengenal kita. Melalui apa buktinya? Melalui doa. Haleluya. Karena orang Kristen harus tahu berdoa. Kalau ada orang Kristen yang sudah sekian puluh tahun umurnya, sudah 50 tahun, 60 tahun, lalu dia katakan, Pak Pendeta, saya tidak tahu berdoa, saya tidak berdoa, sangat disayangkan. Orang Kristen seharusnya tahu berdoa dan bisa berdoa. Berdoa itu tidak perlu kata-katanya disusun dengan rapi, tidak perlu, sederhana saja. Haleluya. Apakah kau berdoa pada waktu sebelum kau makan? Atau kau duduk di meja makan, kau duduk di kursi di depan meja makan, kau langsung santap saja karena sudah lapar? Kau tidak berdoa, doa saja biar hanya singkat. Terima kasih Tuhan Yesus buat makanan minuman ini. Saya mengucap syukur, haleluya, amin. Singkat saja. Masa tidak bisa kita berdoa? Bisa harusnya. Berdoa tidak bisa, tapi memaki bisa. Memaki, kata-kata caci maki, sumpah serapah, bisa, lancar, ahli lagi, pakar lagi. Dalam hal apa? Dalam hal caci maki. Memaki sama istri, maki sama suami, maki sama anak-anak, maki sama orang tua, maki sama teman, tetangga, sama siapa saja. Bangun pagi sudah memaki. Dari pagi, hari, siang, sore sampai malam, perkataan selalu dihiasi dengan maki. Saya selalu menyaksikan, mendengarkan ada orang-orang baru cerita saja sepatah dua kata, sepotong kalimat, sudah diselip sana kata-kata makian. Saya pikir-pikir, kok kenapa bisa begini? Aneh memang. Berdoa tidak bisa, berdoa tidak tahu, tapi memaki lancar, pakar di dalam memaki, ahli di dalam memaki. Aneh, ironis. Karena dengarkan firman Allah. Biar engkau harus tahu berdoa dan bisa berdoa. Jangan lagi katakan berdoa itu biar kau pendeta saja. Saya tidak bisa. Jangan. Ucapkan saja doa. Kau ucapkan saja Bapa, itu sudah doa. Kau katakan saja Bapa. Bapa tapi hatimu tertuju kepada Tuhan yang di surga. Itu sudah doa. Singkat saja kata-katanya. Daripada kau ucapkan satu kata tapi itu kata-kata magian, jangan. Tidak baik. Lebih baik kau ucapkan Bapa tapi dengan penuh keyakinan. Itu sudah doa dan Dia di surga mendengarkan apa yang kau ucapkan. Haleluya. Doa senantiasa, tetaplah berdoa. Haleluya. Nah itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen harusnya kita bisa berdoa dan tahu berdoa. Tidak ada lagi alasan saya tidak bisa berdoa, saya tidak tahu berdoa. Minimal belajar saja doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa apa itu? Bapa kami yang ada di surga. Hafal saja doa itu. Dan saya percaya kita semua hafal doa itu. Doa saja doa itu. Itu sudah doa yang sempurna. Ucapkan saja doa itu. Saya percaya kita semua bisa. Lalu jauhkan kata-kata makian. Kata-kata makian itu kalau boleh buang, tidak boleh ada lagi keluar dari mulutmu. Yang keluar adalah doa. Haleluya. Karena untuk menghadapi situasi yang sulit sekarang ini, doa itulah yang
komunikasi dua arah. Karena dengan berdoa kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Dan tahukah saudara, dalam doa itu, komunikasi dua arah itu, karena ada komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, antara kita dengan Bapa kita yang ada di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, maka Dia akan memberitahu kepada kita. Dia kenal kita, kita kenal Dia, Dia kenal kita. Kalau Dia kenal kita, kenapa kita takut? Dia kenal kita, tenang saja, jalani hidup ini. Mau mengalami goncangan macam apa, jalani saja. Tuhan kenal kita kok. Dikenal oleh Bapak Bupati saja kita sudah senang. Kita sudah jalan lain, duduk lain, bangkok kaki lain. Bicara ngomong pun sudah lain. Baru dikenal sama bupati, baru dikenal sama camat, baru dikenal sama bupati. Apalagi kalau sudah dikenal sama Bapak Gubernur, dikenal oleh Bapak Presiden. Wah, minta ampun makanya. Amat terlebih lagi kalau dikenal oleh Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Raja di atas segala raja. Pemerintahannya tidak berkesudahan. Pemerintah yang ada di dunia ini ada masa periodenya. Pada waktu dia memimpin, dia terpilih, dia memimpin. Tapi ada batas periodenya. 1 periode, 2 periode, dan sepada begitu. Ada batas-batas periodenya. Tapi Dia Tuhan, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada batas pemerintahan. Pemerintahannya tak berkesudahan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Baginya lah pujian, hormat, dan kemuliaan. Karena itu kita tidak usah takut. Kalau kita berdoa, maka Tuhan mengenal kita. Kita mengenal Dia, Dia mengenal kita. Dan kalau Dia mengenal kita, Dia akan sampaikan apa saja yang akan terjadi. Dia pasti akan sampaikan pada kita. Dan Dia juga pasti akan menjaga langkah-langkah kita. Tidak akan mungkin Dia biarkan. Percaya pada firman Allah. Tidak akan mungkin Dia biarkan. Pasti Dia akan jaga karena Dia kenal kita. Kita kenal Dia, Dia kenal kita. Kenapa kita kenal Dia, Dia kenal kita? Karena kita berdoa. Kenapa kita tidak kenal Dia, Dia tidak kenal kita? Karena kita tidak berdoa. Haleluya. Karenanya berdoa. Doa saja, singkat saja. Saya katakan tadi, doa itu singkat saja. Tidak usah terlalu bertele-tele. Tidak usah disusun dengan kalimat yang bagus-bagus, yang indah-indah. Kita ucapkan saja sederhana dari dalam hati kita. Ucapkan dengan tetesan air mata saja, Tuhan sudah tahu. Air mata saja menetes, Tuhan sudah tahu. Oh, dompet kering. Bayangkan itu, Tuhan sudah tahu. Air mata saja menetes 1 titik, Tuhan sudah tahu. Oh, dompet kering. Menetes lagi 2 tetes, oh, sakit pinggang. Haleluya. Jadi memang doa membuat Tuhan itu mengenal kita dan Dia menjaga langkah-langkah kita. Haleluya. Doa ini, mengapa kita harus berdoa? Karena doa ini membuat kita mampu kuat mengatasi segala pencobaan yang datang menerpa kita. Jadi kita mampu dalam kehidupan kita ini mampu mengatasi segala cobaan-cobaan yang datang. Karena cobaan-cobaan yang datang ini menguji akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan Dia menggoda kita, menggoda tubuh daging kita ini, jasmani kita ini, tubuh daging kita ini yang lemah, seringkali digoda oleh setan dalam godaan-godaan. Nah, kalau kita lemah, kalau kita tidak berdoa, maka kita akan mudah jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam godaan-godaan itu. Godaan-godaan yang dilancarkan oleh setan, oleh dunia ini. Dia menggoda daging kita, tubuh jasmani kita ini yang terdiri dari darah dan daging. Itu mudah digoda, mudah untuk jatuh. Kalau tidak berdoa, gampang kita jatuh dalam pencobaan. Karena Tuhan Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua pun yang hidup saat sekarang ini, dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru muka bumi ini, tetaplah berdoa. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mari kita buka ayat itu dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26. Saya bacakan untuk kita sekalian Injil Matius pasal 26, apa yang Tuhan Yesus pesankan kepada murid-muridnya di Taman Getsemani ketika Dia berdoa. Dia berpesan begini kepada murid-muridnya dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 41. Firman Allah berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging kita yang lemah. Daging ini ada darah dan daging. Tubuh ini terdiri dari darah dan daging. Nah, tubuh ini lemah, mudah tergoda, mudah jatuh dalam pencobaan kalau kita tidak berdoa. Tapi kalau kita berdoa, kita bisa mampu mengatasi setiap godaan-godaan yang datang, cobaan-cobaan yang menerpa. Kita akan tetap kuat, kita akan mampu mengatasi semua pencobaan, semua godaan, semua tantangan, rintangan, ujian yang datang menguji kita, cobaan-cobaan yang datang, godaan-godaan yang datang. Kita mampu untuk mengatasinya. Haleluya, karena kita berdoa. Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Haleluya, puji Tuhan. Dan doa juga menghadirkan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang bersifat mujizat, hal-hal yang bersifat di luar daripada hukum alam. Doa memiliki khasiat, memiliki dampak yang supranatural, yang mujizat itu. Mari kita buka di dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang sudah tidak asing di telinga kita, ayat yang sudah cukup populer. Yakobus pasal 5, saya bacakan. Mari kita lihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B mulai sampai ayat 18. Dengarkan firman Tuhan ini, bahwa doa itu memiliki khasiat untuk menghadirkan mujizat. Doa itu memiliki khasiat untuk menghadirkan hal-hal yang supranatural berlaku atas kehidupan kita. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pecahkan dengan akal kita yang terbatas, yang tidak bisa kita pecahkan dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan mata, dengan telinga, dengan kaki kita, dengan keterampilan yang kita miliki. Tidak bisa dipecahkan, tidak bisa diselesaikan persoalan ini. Masalah ini yang begitu serius, maka doalah yang bisa memecahkannya, karena doa itu menghadirkan mujizat. Haleluya. Saya bacakan ayat-ayat ini dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima ayat 16 bagian B, 17 dan 18. Dia berkata sebagai berikut. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia manusia biasa, kata firman Allah. Tapi dia sudah berdoa. Dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan semesta alam, jangan turun hujan selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Tepat seperti doa yang dipanjatkan oleh Elia, yang adalah manusia biasa, sama dengan saya dan saudara, sama dengan kita. Elia yang notabene-nya sama dengan saya dan saudara, sama dengan kita, manusia biasa. Toh dia sudah berdoa, dan Tuhan menjawab doanya. Dia meminta kepada Tuhan supaya jangan turun hujan selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Dia berdoa, demikianlah terjadi. Dia manusia biasa, sama saja dengan kita. Artinya, kalau Elia boleh berdoa dan dia boleh mengalami mujizat di dalam doanya itu, dia meminta hujan jangan turun selama 3 tahun dan 6 bulan, maka dengan demikian kita juga bisa mengalami hal yang sama. Artinya kita juga mengalami hal yang mujizat yang dalam bentuk yang lain mungkin. Apa saja yang kita minta, apa saja yang kita pohonkan, yang kita panjatkan kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita, menjadi persoalan-persoalan dalam hidup kita yang tidak dipecahkan, tidak bisa dipecahkan lagi oleh pikiran kita yang terbatas ini, maka dengan doa Anda bisa melihat mujizat. Haleluya. Elia manusia biasa, sama dengan kita. Dia bisa mengerjakan mujizat, maka itu berarti kita juga bisa. Dia bisa melihat mujizat terjadi dalam hidupnya melalui doa. Berarti sama juga. Kalau Elia bisa mengalami hal seperti itu, kita pun bisa mengalami mujizat dalam bentuk apa saja, sesuai dengan apa yang kita harapkan daripada Tuhan. Dan Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Haleluya. Elia manusia biasa. Dikatakan di sana di ayat yang sebelumnya, ayat 16,
sangat besar kuasanya. Elia manusia biasa, sama dengan kita. Manusia biasa saja berdoa, toh sudah terjadi mujizat yang luar biasa. Apatah lagi kalau orang benar. Haleluya. Saya percaya lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi. Manusia biasa saja berdoa, toh sudah luar biasa. Bagaimana kalau dengan orang benar? Haleluya. Karena orang benar itu tentunya levelnya lebih di atas daripada manusia biasa. Haleluya. Kita dibenarkan karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib di Golgota. Lalu kita dibenarkan. Tadinya kita ini adalah orang berdosa, orang-orang yang tidak benar, tidak layak di hadapan Allah. Tapi karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib di Golgota, kita dibenarkan oleh darahnya. Kita disucikan dan menjadi orang-orang yang benar. Nah, manusia biasa saja berdoa sudah mengalami hal yang luar biasa, hal yang spektakuler. Apatah lagi kalau orang benar, tentunya lebih dahsyat lagi gebrakan-gebrakannya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Karena manusia biasa saja toh mengalami hal yang luar biasa, yang spektakuler. Apatah lagi kalau orang benar. Haleluya. Itu menunjukkan bahwa apa? Mari kita harus tetap lebih bersemangat lagi dalam kita menaikkan doa pada Tuhan. Manusia biasa saja, Elia, manusia biasa sama dengan kita, berdoa sudah mengalami mujizat yang luar biasa. Apalagi kalau orang benar. Haleluya. Karenanya gunakanlah, ambillah akan hal ini, ambillah akan kesempatan ini, peluang ini, bahwa Anda dan saya adalah orang benar. Ambillah peluang ini, ambillah kesempatan ini, ambillah momen ini. Dalam arti apa? Memanfaatkan bahwa kita ini adalah orang yang telah dibenarkan dan menjadi orang benar. Dan kalau orang benar itu berdoa, luar biasa. Manusia biasa saja berdoa sudah luar biasa. Apatah lagi kalau orang benar. Mari manfaatkan status kita ini di hadapan Tuhan. Mana Tuhan katakan bahwa kita ini adalah orang benar. Status kita sebagai orang benar, manfaatkan itu. Manfaatkan dalam hal apa? Dalam hal berdoa. Naikkanlah doa. Tidak usah kau lihat situasi yang sedang terjadi. Tidak usah. Situasi memang sudah begini. Dunia ini sudah begini. Tidak menentu. Mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Situasi dalam rumah juga demikian. Situasi di kantor, di pekerjaan, di tempat usaha juga demikian. Mengalami perubahan demi perubahan. Hanya karena satu alasan, hanya karena satu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang-orang turun ke lapangan dan demo. Begitulah kondisi dunia ini, mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Karena waktu tidak usah melihat situasi yang ada di dunia ini, tetap saja berdoa. Ambillah kesempatan ini, ambillah peluang ini, manfaatkanlah momen ini untuk kita berdoa, dan kita akan melihat mujizat terjadi. Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Yang terakhir sekarang, yang terakhir, tiang penopang, pilar penopang untuk supaya iman kita kuat. Yang terakhir, kita kembali dalam pembacaan kita tadi dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima tadi. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Ini bagian yang terakhir. Kita sampai pada pilar yang ketiga dalam hal menopang iman kita supaya tetap kokoh dan kuat sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, atau setidaknya sampai Tuhan kehendaki kita hidup di muka bumi ini. Maka iman kita harus kuat. Dan 3 pilar inilah yang tercatat, yang terdapat setidaknya ada di dalam pembacaan kita tadi dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16, 17 dan 18. Dan kita sampai pada pilar yang ketiga, yaitu ucapan syukur. Ayatnya yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saya dan saudara. Berarti versi mengucap syukur menurut versi Yesus Kristus, menurut versi Tuhan Allah di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, bahwa mengucap syukur itu dalam segala hal. Mengucap syukur menurut versi Tuhan Allah di surga, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat Tuhan kita, adalah mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam segala hal
susah, pada waktu kelimpahan atau pada waktu kekurangan, pada waktu sehat ataupun pada waktu sakit, dalam segala hal mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur bukan nanti pada hari ulang tahun, pada waktu naik rumah baru, pada waktu dapat mobil baru, dapat baju baru, dapat sepatu baru, bukan. Tapi mengucap syukur dalam segala hal, dalam kelimpahan, dalam kekurangan. Rasul Paulus katakan pada jemaat dalam suratnya pada jemaat di Filipi, dia katakan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Tidak ada sesuatu yang baru padaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Aku tahu apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Tidak ada sesuatu yang baru bagiku. Baik dalam hal kelimpahan, baik dalam hal kekurangan, aku telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Berpadan pada apa yang ada. Pada waktu kelimpahan kita tetap bersyukur. Tapi ingat juga, ada saatnya kita mengalami kesusahan, tetaplah bersyukur. Bagaimana dengan kita? Apakah sebelum pandemi kita giat mengucap syukur? Bagaimana ketika pandemi ini? Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita dari hari ke hari bersungut-sungut? Persungutan yang keluar dari bibir mulut kita. Ketika mau wabah, ketika pandemi ini datang, kita bersungut. Kenapa? Karena usaha lagi anjlok. Karena situasi pekerjaan tidak lagi seperti biasanya. Usaha lagi anjlok. Income lagi menurun. Tidak seperti biasanya. Mampukah kita mengucap syukur dalam kondisi keadaan yang seperti sekarang ini? Ataukah hanya pada waktu yang lalu? Ketika belum terjadi situasi yang seperti sekarang ini, kita begitu giat-giatnya mengucap syukur. Tapi sekarang tidak lagi. Malah hanyalah persungutan yang keluar dari bibir mulut kita. Jangan. Bukan demikian. Mengucap syukur dalam segala hal. Baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dalam kelimpahankah, dalam kekurangankah. Sebelum corona dan bahkan pada masa corona ini, bahkan sesudah corona ini, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi orang Kristen dilarang untuk bersungut-sungut. Tuhan tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Tahukah saudara, Israel itu mengalami hukuman berganti, silih berganti dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Hanya karena apa? Hanya karena satu alasan. Terlalu banyak persungutan yang keluar dari bibir mulut mereka. Mereka terlalu banyak bersungut-sungut. Karenanya perjalanan yang sebenarnya hanya singkat saja. Hanya memakan waktu mungkin kurang lebih 40 hari saja perjalanan yang bisa ditempuh. Dengan berjalan kaki mereka sudah tiba di tanah perjanjian. Tapi kenapa dia menjadi panjang? Menjadi 40 tahun. Karena persungutan itu yang selalu keluar di bibir mulut mereka. Mereka tidak percaya pada firman Allah. Tahukah saudara bahwa persungutan itu merupakan tanda bahwa Anda tidak percaya pada kekuatan kuasa Allah. Bahwa Anda tidak percaya akan kemampuan Allah untuk memelihara hidupmu. Persungutan adalah tanda bahwa kau tidak percaya sepenuhnya akan kemampuan Allah di dalam memelihara hidupmu. Karena itu tidak boleh kita bersungut. Dilarang keras oleh Tuhan. Karena orang bersungut artinya tidak percaya akan kemampuan Allah dalam memelihara, menopang kehidupannya. Nah, Tuhan tidak senang dengan orang yang demikian. Tuhan senang kalau kita tetap percaya, berserah sungguh kepadanya. Percaya apapun yang terjadi, Bapa kami percaya Kau sanggup melihara. Karenanya dia katakan dalam kitab Injil Matius pasal 6, kamu yang khawatir, janganlah kamu khawatir. Lihatlah burung-burung di udara. Dia tidak punya lumut, dia tidak pernah menabur, tapi dia diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Burung di udara tidak punya lumut, tidak pernah menabur. Dia hanya cukup saja terbang dari satu pohon ke pohon berikutnya. Cuma itu saja kerjanya hari ke hari. Tapi dia tidak khawatir. Nah, Tuhan Yesus katakan, bukankah kamu lebih daripada burung-burung itu? Kita lebih daripada burung-burung itu. Status kita lebih, derajat kita lebih tinggi daripada burung-burung. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Masa burung Tuhan bisa topang hidupnya? Tuhan bisa pelihara dia. Tuhan bisa beri makan dia. Dia yang gembira, pagi-pagi saja dia sudah bangun. Kita masih morok, dia sudah bangun. Anda perhatikan saja kicauan burung pada pagi hari. Tidak pernah burung berkicau pada jam 12 tengah hari siang, tidak pernah. Masih pagi hari, matahari belum keluar
makhluk ciptaan Tuhan bergembira karena Sang Penciptanya, Sang Khalik yang menciptakan dirinya, yang menciptakan hidupnya. Dia bergembira, dia berkicau di pagi hari. Kita belum berkicau, dia sudah berkicau. Haleluya. Kita masih ngorok, masih tidur. Bangun aja jam 10 pagi, sikat gigi jam 11, sarapan pagi jam 12 siang. Belum masuk pagi, kita masih tidur, dia sudah berkicau. Tanda dia mengucap syukur. Dia yakin bahwa hari itu hidupnya ditopang oleh Tuhan. Dia yakin bahwa tersedia makanan yang berlimpah baginya. Bagiannya adalah, tugasnya hanyalah apa? Terbang saja dari satu pohon ke pohon berikutnya. Itu saja tugasnya. Dia tidak memikirkan yang lain. Mau terjadi perang antara Amerika dengan Cina, dia tidak peduli. Tugasnya apa? Dia tetap optimis dari tiap pagi dia bangun pagi-pagi. Dia berkicau dulu. Berarti dia bersuka cita dulu. Karena indahnya alam ini. Dia bergembira karena luar biasa alam ini. Luar biasa apa yang Tuhan ciptakan. Dia bergembira, dia berkicau, dia bernyanyi. Begitu merdu alunan suaranya. Dan kita masih ngorok, kita masih tidur. Tapi burung sudah berkicau. Dia tidak khawatir. Dia tidak pernah bersungut. Karena dia tetap hidup. Allah menopang dia. Allah di surga menopang hidupnya. Hidup burung yang lebih rendah daripada manusia. Toh Tuhan bisa topang. Masakan kita lebih tinggi derajatnya daripada burung. Masa Tuhan tidak mampu topang? Lalu kau hanya hari-hari bersungut saja. Bangun pagi bersungut, makan siang bersungut, makan malam juga bersungut, tidur bersungut. Sepanjang hari penuh dengan persungutan. Allah tidak suka yang demikian. Allah suka kau harus penuh dengan ucapan syukur. Naikkanlah pujian untuk hari ini, hari yang penuh sukacita. Datanglah ke rumah Tuhan dan kau bersyukur. Datanglah ke baitnya, datanglah dan carilah wajahnya dan kau bersyukur dan memuji dia. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku ada dalam rumahmu. Kubawa hidupku saat ini datang ke rumahmu. Ini aku Tuhan. Aku hadir di sini Tuhan karena satu alasan, karena aku mau mencari wajahmu. Aku mau memuji kau, aku mau mengagungkan, aku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Tidak cukup aku bersyukur tadi pagi di rumah, tidak cukup aku bersyukur setiap pagi, setiap malam, setiap siang, setiap sore. Tidak cukup, aku harus datang ke rumahmu. Aku harus datang mencari wajahmu Tuhan. Aku harus bergembira bersama-sama dan bahkan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, karena firman-Mu lah yang menopang semua kehidupan yang ada, termasuk kehidupanku ini. Firman-Mu lah yang menopang. Karenanya jangan ada persungutan. Jangan terlontar kata-kata persungutan dari bibir mulut kita. Sesulit sesusah apapun hidup ini, tetaplah mengucap syukur, karena itulah yang sudah digariskan oleh Tuhan. Itulah yang sudah digariskan dalam firman Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang sudah digariskan, yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Dikehendaki Allah. Berarti Tuhan senang dengan mengucap syukur. Tuhan tidak senang dengan bersungut. Tuhan tidak senang dengan orang yang bersungut. Tuhan senang dengan orang yang mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Dalam segala hal. Amin. Itulah 3 pilar yang menopang iman percaya kita, supaya iman percaya kita tetap kuat sampai pada hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, atau setidaknya sampai kapan Tuhan kehendaki kita hidup di dunia ini, iman kita tetap kuat. Haleluya, tidak goyah. Dan bagaimana supaya kita dalam menjaga, supaya mempertahankan supaya iman itu tetap kuat? 3 pilar tadi, yaitu bersukacitalah, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita tutup Alkitab kita masing-masing, lalu kita masuk dalam doa sesudah kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa, Bapa Tuhan semesta alam, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kami percaya apa yang sudah dinubuatkan oleh firman-Mu itu benar-benar ya
dan amin. Haleluya. Karena itu Alkitab ini adalah firman Allah. Jauh hari sebelumnya Tuhan telah menyampaikan apa yang akan terjadi dengan dunia ini dan tindakan apa saja sebagai antisipasi bagi kami orang-orang percaya di dalam kami menghadapi hari kedatangan-Mu pada kali yang kedua atau pada hari ini, hari menjelang kedatangan-Mu pada kali yang kedua ya Tuhan. Hal-hal inilah yang harus kami kerjakan, hal-hal inilah yang harus kami lakukan. Tolong kami semua Tuhan, umat-Mu yang ada di bawah kolong langit ini dimanapun kami berada. Haleluya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus topang kami. Firman sudah disampaikan, ya sudah mendarat di hati kami masing-masing, dan itu dikuatkan, ditopang oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menghidupkan, Roh Kudus yang akan menjamah, yang menopang, yang akan menguatkan setiap benih firman yang sudah ditaburkan. Roh Kudus yang akan menumbuhkannya, dan dia akan bertumbuh, dia akan menjadi satu pohon yang indah, dia akan menghasilkan buah, dia akan berkunjung, berbunga dan berbuah yang begitu lebat untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Biarlah kami tetap bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Haleluya. 3 hal inilah setidaknya yang dapat kami kerjakan dalam hidup kami melalui renungan firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Pekerjaan selanjutnya, pelayanan selanjutnya kami kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya.